Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Nisha Adistiani dengan NIM 12030501117. Di sini saya akan menjelaskan tentang kode etik jaksa. Pertama ada profesi jaksa. Dasar hukumnya yaitu berdasarkan Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 16 Tahun 2004 tentang Kejaksaan Republik Indonesia, yaitu pejabat fungsional yang diberi wewenang oleh undang-undang untuk bertindak sebagai penuntut umum dan pelaksanaan putusan pengadilan yang telah memperoleh kekuatan hukum tetap serta wewenang lain berdasarkan undang-undang. Kemudian ada pengangkatan dan pemberhentian jaksa. Jaksa diangkat dan diberhentikan oleh Jaksa Agung yang merupakan pimpinan dan penanggung jawab tertinggi kejaksaan yang dipimpin, mengendalikan pelaksanaan tugas dan wewenang jaksa. Selanjutnya, Jaksa Agung merupakan pejabat negara yang diangkat dan diberhentikan oleh Presiden dengan persyaratan tertentu berdasarkan undang-undang. Selanjutnya ada tugas dan wewenang. Tugas dan wewenang seorang jaksa diatur dalam Pasal 30 Undang-Undang Nomor 16 Tahun 2004 tentang Kejaksaan Republik Indonesia, yaitu yang pertama dalam bidang pidana, kejaksaan mempunyai tugas dan wewenang. Yang pertama melakukan penuntutan, kemudian melaksanakan penetapan hakim dan putusan pengadilan yang telah memperoleh kekuatan hukum tetap, kemudian melakukan pengawasan terhadap pelaksanaan putusan pidana bersyarat, putusan pidana pengawasan, dan putusan lepas bersyarat. Kemudian, melakukan penyelidikan terhadap tindak pidana tertentu berdasarkan undang-undang. Kemudian ada melengkapi berkas perkara tertentu dan untuk itu dapat melakukan pemeriksaan tambahan sebelum dilimpahkan ke pengadilan yang dalam pelaksanaannya dikoordinasikan dengan penyidik. Kemudian, dalam bidang perdata dan tata usaha negara, kejaksaan dengan kuasa khusus dapat bertindak dengan baik di dalam maupun di luar pengadilan untuk dan atas nama negara atau pemerintah. Kemudian ada dalam bidang ketertiban dan ketentraman umum, kejaksaan turut menyelenggarakan kegiatan. Yang pertama meningkatkan kesadaran hukum masyarakat, kemudian pengamanan kebijakan penegakan hukum, kemudian pengawasan peredaran barang cetakan, kemudian ada pengawasan kepercayaan yang dapat membahayakan masyarakat dan negara, kemudian ada pencegahan penyalahgunaan dan atau penodaan agama, dan yang terakhir ada penelitian dan pengembangan hukum serta statistik kriminal. Kemudian yang selanjutnya ada sikap jaksa. Nah, Peraturan Jaksa Agung Republik Indonesia nomor per 0414 garing A garing JA garing 11 garing 2012 tentang kode perilaku jaksa. Yaitu sikap jaksa dalam kedinasan antara lain yang pertama ada menaati kaidah hukum, peraturan perundang-undangan, dan peraturan kedinasan yang berlaku. Kemudian menghormati prinsip cepat, sederhana, biaya ringan, sesuai dengan prosedur yang ditetapkan. Kemudian ada mendasarkan pada keyakinan dan alat bukti yang sah untuk mencapai keadilan dan kebenaran. Kemudian ada bersikap mandiri, bebas dari pengaruh tekanan atau ancaman opini publik secara langsung atau tidak langsung. Kemudian ada bertindak secara objektif dan tidak memihak. Selanjutnya, sikap jaksa di luar kedinasan, yaitu jaksa harus bersikap profesional, yang mana di luar dinas tidak boleh dicampuri dengan kepentingan dinas karena hal itu bertentangan dengan kode etik jaksa. Kemudian ada Majelis Kehormatan Jaksa atau biasa disingkat MKJ. Nah, susunan organisasinya yang pertama terdiri dari 7 majelis yang diatur dalam pasal 2. Kemudian ada majelis sebagaimana dimaksud pada ayat 1, masing-masing terdiri atas yang pertama ada 1 orang ketua merangkap anggota, kemudian yang ada 2 orang wakil ketua merangkap anggota, dan ada 4 orang anggota. Selanjutnya, susunan organisasi majelis sebagaimana dimaksud pada ayat 2 tercantum dalam lampiran 1 yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari peraturan kejaksaan ini. Kemudian yang terakhir ada dalam hal terlapor menduduki jabatan pimpinan tertinggi, susunan keanggotaan majelis akan dibentuk tersendiri dengan penetapan Jaksa Agung. Selanjutnya ada kedudukan, tugas, dan fungsi jaksa. Yang pertama, kedudukan.
Kemudian ada kedudukan, tugas, dan fungsi dari MKJ. Yang pertama, kedudukannya MKJ berkedudukan di Kejaksaan Agung dan bertanggung jawab langsung kepada Jaksa Agung. Kemudian, tugasnya yaitu MKJ mempunyai tugas memberikan pertimbangan, pendapat, dan rekomendasi kepada Jaksa Agung terhadap usul Jaksa Agung Muda pengawasan tentang pemberhentian seorang jaksa. Kemudian ada fungsi dari MKJ. Yang pertama, memeriksa temuan atau kesimpulan Jaksa Agung Muda pengawasan tentang jaksa yang diusulkan untuk diberhentikan dari jabatannya. Kemudian memeriksa dan mengklarifikasi pelanggaran yang dilakukan oleh jaksa yang diusulkan untuk diberhentikan dari jabatannya oleh Jaksa Agung Muda pengawasan. Dan yang terakhir ada memberikan pertimbangan, pendapatan, dan rekomendasi kepada Jaksa Agung atas kesimpulan pemeriksaan terhadap jaksa yang diusulkan untuk diberhentikan dari jabatannya. Selanjutnya ada tugas dan wewenang, yaitu diatur dalam pasal 30 Undang-Undang Nomor 16 Tahun 2004 tentang Kejaksaan Republik Indonesia. Yang pertama, ada melakukan penuntutan. Kedua, ada melaksanakan penetapan hakim dan putusan pengadilan yang telah memperoleh kekuatan hukum tetap. Dan yang ketiga, ada melakukan pengawasan terhadap pelaksanaan putusan pidana bersyarat, putusan pidana pengawasan, dan keputusan lepas bersyarat. Kemudian yang keempat, ada melakukan penyidikan terhadap tindak pidana tertentu berdasarkan undang-undang. Yang kelima, ada melengkapi berkas perkara tertentu dan untuk itu dapat melakukan pemeriksaan tambahan sebelum dilimpahkan ke pengadilan yang dalam pelaksanaannya dikoordinasikan dengan penyidik. Kemudian yang keenam, dalam bidang perdata dan tata usaha negara, kejaksaan dengan kuasa khusus dapat bertindak baik di dalam maupun di luar pengadilan untuk dan atas nama negara atau pemerintah. Selanjutnya, ada mekanisme dan penanganan pelanggaran. Nah, yang pertama ada penegakan kode perilaku jaksa dan tindakan administratif. Yang pertama ada tindakan administratif dikenakan pada perbuatan tidak melaksanakan kewajiban dan atau melakukan perbuatan yang dilarang. Kemudian yang kedua, selain sanksi yang sebagaimana dimaksud dalam peraturan perundang-undangan, jaksa yang melakukan pelanggaran kode perilaku jaksa dapat dikenakan tindakan administratif. Kemudian yang ketiga, jenis tindakan administratif terhadap pelanggaran kode perilaku jaksa terdiri dari yang pertama ada pembebasan dari tugas-tugas jaksa yang paling singkat 3 bulan dan paling lama 1 tahun dan selama masa menjalani tindakan administrasi tersebut tidak diterbitkan surat keterangan kepegawaian. Kemudian yang kedua ada pengalih tugasan pada satuan kerja lain. Selanjutnya ada pejabat yang berwenang memberikan sanksi. Dalam mekanisme dan penanganan pelanggaran jaksa, pejabat yang berwenang memberikan sanksi adalah Komisi Kejaksaan Republik Indonesia atau disingkat KKRI. KKRI adalah lembaga independen yang bertugas untuk mengawasi dan memberikan pengawasan terhadap kejaksaan dalam menjalankan tugas dan fungsinya. KKRI memiliki kewenangan untuk memberikan sanksi kepada jaksa melakukan pelanggaran etik atau melanggaran ketentuan hukum dalam menjalankan tugasnya. Sanksi yang dapat diberikan oleh KKRI antara lain teguran, peringatan keras, penundaan kenaikan pangkat, penurunan pangkat, dan pemberhentian dengan hormat atau tidak hormat. Selanjutnya ada tata cara pemeriksaan, penjatuhan, dan penyampaian putusan administratif. Yang pertama, di sini ada tata cara pemeriksaan. Pertama, ada kode perilaku, melakukan pemanggilan kepada jaksa yang akan dilakukan pemeriksaan beserta pihak-pihak lain yang terkait untuk dilakukan pemeriksaan. Kemudian, pemanggilan terhadap jaksa yang diduga melakukan pelanggaran dan pihak-pihak lain terkait dilakukan secara tertulis sekurang-kurangnya 3 hari kerja sebelum pemeriksaan dilakukan. Kemudian dalam hal jaksa atau saksi yang akan diperiksa dan atau pihak-pihak lain yang terkait tidak memenuhi panggilan yang disampaikan, maka majelis kode perilaku mengirimkan panggilan kedua. Kemudian, apabila jaksa atau saksi yang bersangkutan atau pihak-pihak lain yang terkait tidak memenuhi panggilan selama 2 kali tanpa alasan yang sah,
Sidang pemeriksaan kode perilaku jaksa akan dilakukan tanpa hadirnya jaksa atau saksi yang bersangkutan. Kemudian, sidang pemeriksaan dilakukan di kantor satuan kerja di mana majelis kode perilaku bertugas dan pemeriksaannya dilakukan secara tertutup. Kemudian ketua majelis kode perilaku memimpin sidang pemeriksaan dan membacakan dugaan pelanggaran yang dilakukan oleh jaksa. Dalam hal jaksa atau saksi yang dipanggil secara patut tidak hadir, maka Majelis Kode Perilaku mengambil keputusan berdasarkan alat bukti tentang terbuktinya atau tidak pelanggaran kode perilaku jaksa. Kemudian jaksa yang diduga melakukan pelanggaran berhak menyampaikan pembelaan diri di hadapan Majelis Kode Perilaku. Dan Majelis Kode Perilaku berwenang memeriksa alat bukti, data, fakta, dan keterangan untuk membuktikan benar tidaknya dugaan pelanggaran tersebut yang dituangkan dalam putusan Majelis Kode Perilaku. Dalam melakukan sidang pemeriksaan, Majelis Kode Perilaku dapat mendengar atau meminta keterangan dari pihak lain apabila dipandang perlu. Selanjutnya ada tata cara penjatuhan. Putusan majelis kode perilaku diambil berdasarkan musyawarah dan mufakat. Apabila putusan tidak dapat diambil berdasarkan musyawarah dan mufakat, maka putusan diambil berdasarkan suara terbanyak. Putusan majelis kode perilaku memuat pertimbangan dapat dan pernyataan terbukti atau tidak terbukti melakukan pelanggaran. Kemudian ada penyampaian putusan. Putusan dibacakan secara terbuka dengan atau tanpa kehadiran jaksa yang melakukan pelanggaran. Kemudian ada mekanisme penanganan pelaporan masyarakat. Mekanisme penanganan pelaporan masyarakat berdasarkan Peraturan Kejaksaan Republik Indonesia Nomor 3 Tahun 2020 tentang penanganan laporan dan perlindungan terhadap pelapor pelanggaran hukum di Kejaksaan Republik Indonesia. Bahwasannya dijelaskan dalam pasal 8, penanganan pelaporan masyarakat adalah tugas dari UPP, Unit Penanganan Pelaporan, yang dibentuk oleh Jaksa Agung yang mana mekanismenya yaitu yang pertama ada menerima laporan, kedua mengumpulkan informasi mengenai kebenaran laporan, kemudian ada menentukan tindak lanjut laporan, kemudian ada menilai potensi ancaman yang dapat terjadi pada pelapor, kemudian menentukan bentuk dan jangka waktu perlindungan, kemudian melakukan telaah dan menyusun laporan hasil telaah, dan melaporkan hasil kegiatan jaksa kepada Jaksa Agung. Sekian presentasi dari saya. Mohon maaf apabila terdapat kekurangan. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.